Nah, di sini kita tidak berusaha untuk menggiring opini atau apapun, karena kalau kamu nonton episode-episode sebelumnya banyak juga yang saling tidak setuju, banyak yang setuju. It's okay untuk menunjukkan bahwa setiap orang boleh berpendapat tanpa harus bermusuhan. Kamu siapa dan ngapain? Saya sebenarnya kru nih Mbak, cuma biar penuh aja nih kan, karena karena berempat, bangkunya harus isi 4. Oh gitu. Tapi nanti fungsinya? Ya diam aja di situ. Oke. Pajangan. Sebut dong, kamu sebut nama nggak tadi? Sebut nama saya dia. Belum. Nggak mungkin ada kalau tidak ada demand-nya, atau nggak mungkin sekolah kosong kalau nggak ada muridnya. Kemampuan guru mendidik itu memang penting, tapi lingkungan kita, lingkungan belajar itu jauh lebih penting. Beasiswa atau apa segala macam kita tahu tidak semudah itu. Itu idealnya. Ada yang lemah. Gue sepakat sama lo kali ini. Hari ini kamu mau tema apa? Kita mau yang peace aja, Mbak. Aduh, udah itu nggak laku di episode sebelumnya. Malah dia adu kita loh, kemarin kita diadu loh. Iya, maunya tema apa? Kesehatan mental dan kesehatan fisik. Oke. Sama. Kita ini, iya. kita pro aja ya. Iya, Justru ini kalau mereka mentor pro saya. kita nggak seneng ya. Cari aman pada udah. Iya dari tadi cari aman, cari damai, nggak. Oke, jamnya di situ. Coba timer. Damai loh. Oke, ini juga sedang dibicarakan oleh orang banyak, ya. Karena ini bisa dibilang menyusahkan, bisa dibilang memudahkan untuk banyak orang, bisa ada yang bilang, ya curang lah kalau dia pintar, kalau duitnya banyak kan terbeda. Kita akan berbicara soal zonasi. Zonasi, oh Ya. SMA ya? Ya, sekolah apapun itu. Kita mulai aja dulu timer pertama. Pertanyaan pertama adalah, menurut kalian zonasi itu perlu nggak sih? Penting nggak sih? Kalau penting kenapa? Kalau nggak kenapa? Nggak penting. Nggak penting. Kali ini nggak penting. Apa yang bikin nggak penting? Iya, Nggak penting lah. nggak penting. Kenapa? Nggak bisa. Nggak penting. Kenapa? Udah nggak penting pokoknya Mbak. Nggak bisa. Ini kesel ini. Nggak penting pokoknya nggak penting Mbak. Nggak Udah. penting, zonasi. Dengan Karena segala apa? format dan segala alasannya nggak penting. Nggak perlu ada zona. Karena oke, kalau nggak perlu, apa yang harusnya perlu? Yang perlu sebenarnya ya perbaikan di ininya aja Mbak, di fasilitas pendidikannya aja. Penunjang-penunjangnya yang tadinya nggak punya komputer jadi ada komputer. Sorry, gue potong. Lebih Zonasi itu diadakan kan karena sebelumnya Kacrut Marut ada satu sekolah favorit misalnya di sini, siapapun bisa mendaftar, sehingga kadang-kadang anak yang ada di zonasi itu sendiri malah nggak dapat sekolah. Misalnya aku tinggalnya kebetulan di sekolah favorit, aku malah nggak dapet nih, karena itu didatangi sama semua orang, sehingga yang justru ada di situ nggak bisa dapetin sekolah deket mereka. Nah kalau itu gimana ceritanya? Perlu dong ada zonasi kalau kayak begitu. Semua maunya di satu sekolah gitu, lagi happening sekolahnya. Ya itu kan akhirnya sebelum ada zonasi ya Mbak ya. Sebelum ada zonasi kan di setiap kecamatan ada sekolah unggulan banget, ada sekolah yang mohon maaf nggak masuk top tier gitu loh. Iya. Akreditasinya di bawah. Iya, pasti dalam suatu daerah itu ada yang unggulan, jadi simbol, jadi simbol kecerdasan dan kepintaran. Gengsi Ada juga. juga yang nggak unggulan, yang dihindari misalnya. Dan itu last choice-nya ya ikut SMK misalnya atau ikut swasta. Sebenarnya udah berjalan dengan baik waktu itu Mbak. Waktu itu menurut saya. Jadi ketika kita punya kemampuan, kita punya kemauan, kita punya etos kerja yang baik, dikumpulkan dengan teman-teman yang kira-kira sekufu atau selevel atau setara, Berat bahasanya. Iya. itu bisa menunjang anak itu untuk lebih berkompetisi lagi. Kalau menurut saya begitu. Untuk masuk ke sekolah di sekolah yang Untuk ini. masuk ke step yang lebih tinggi lagi dan dengan dengan akreditasi atau gengsi yang lebih tinggi tentunya. Kan jadinya memacu. Gue mau masuk SMA ini nih, gue harus pinter bla 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 bla. Sekarang udah pasrah aja sama zonasi. Masih bisa. Ya itu kita akan percaya berikutnya. Gimana Mbak? Sepakat sama Gamal. Tapi? Ya nggak pakai tapi, karena pro kali ini. Coba lu yang ngasih tau komen. Pakai tapi, karena pro. Karena kita merasakan sebelum zonasi dan itu super nyaman ya. Jadi Iya. ada kontestasi di situ. Kita maunya sekolah di mana ya kita berjuang untuk di situ gitu loh. Dengannya zonasi ini kan ya
Nggak bisa kan akhirnya. 1 menit. Mbak Masih ada 1 menit? sekolah memang sesuai yang dimauin ya. Yes, aku dulu maunya masuk ke international boarding school. Aku berjuang untuk bisa masuk di situ karena itu akselerasi program. Dan aku berjuang untuk bisa masuk ke situ. Keren. Gitu. Walaupun sekarang masih ada pengecualian, ya masih bisa selama lo punya slip 5 semester berturut-turut nilai bagus masih bisa mengajukan sekolah yang kamu tuju walaupun tidak dalam zonasi itu. Iya. Jadi benar-benar sepakat setuju. Sepakat. Kali ini aku sama dia sepakat zonasi enggak deh. Karena Hapus kalau ini bisa. Mbak, kemampuan guru mendidik itu memang penting. Tapi lingkungan kita, lingkungan belajar itu jauh lebih penting. Itu Sepakat. sangat mendukung. Karena Sepakat. guru cuma berapa persen dari populasi sekolah. Sedangkan siswa itu mungkin 95%. Dan itu sangat menentukan karakter kita, karakter building kita. 3, 2, 1. Oke. Kayak kali ini gue agak berseberangan soalnya. Wih. Oke, mari kita ajukan pertanyaan berikutnya. jadi ngeri? Duduknya mulai gini mau pasang kuda-kuda mulai. berarti kita- Duduknya mulai. Tapi lebih ngeri kalau dikontra sama hostnya kayaknya sih. Jadi hostnya Lebih kontra Nggak ada bener. dong, ini cuma nanya. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, kita berbicara zonasi timer. Oke, good. Nah, berbicara soal ekonomi dan keadaan. Tidak selamanya dalam dulu kalau ekonomi, mana ekonomi itu. Tidak selamanya orang bisa mencapai saat dia tidak kebagian misalnya. Misalnya tadi Mbak sama Mas kakak-kakak setuju tidak ada zonasi. Artinya kalau misalnya aku tinggal di daerah, aku orang tidak terlalu mampu, aku tinggal di daerah, ternyata di situ ada sekolah yang memang dikejar semua orang deh. Dan itu tidak harus anak yang berzona di sana, tapi bisa terbuka untuk umum. Tadi siapa aja bisa masuk ke sana. Sehingga aku yang tidak mampu ini nggak kebagian sekolah di sana. Tidak mampu dalam hal Ekonomi misalnya. Ekonomi. Aku tidak mampu. Bukan dalam hal kecerdasan enggak, ya? Enggak gitu. Ekonomi. Beasiswa. Kalau dapat, kalau enggak. Coba lagi beasiswa. Ketik belum nyampe pertanyaannya Mbak, Oh, ini iya, juga oke, belum oke, selesai. oke. Anda gini. Ngeri, emang Kita nih, kan Mama berbicara Lina. kondisi ideal ya. Kita berbicara Sabar. Public enemy sekarang. Nah, enggak. Iya, karena kenyataannya banyak yang seperti itu, makanya orang banyak yang komplain juga. Ternyata secara ekonomi dia benar-benar nggak mampu, dia harus sekolah jauh banget karena sekolah yang deket dia udah nggak bisa dapetin nih karena siapapun bisa Overload. masuk ke sekolah itu, gitu kan, overload. Nah, mau bicara beasiswa atau apa segala macam, kita tahu tidak semudah itu. Itu idealnya, idealnya. Lo BPJS saja sampai sekarang prakteknya nggak dapat, gitu kan? Ya kan idealnya. Sementara anak-anak ini benar-benar punya niat untuk sekolah. Apakah zonasi masih ideal? Apakah zonasi tidak bisa dipraktekkan sedikit saja untuk kondisi yang gue sebutin tadi itu? Go. Karena kenyataannya banyak itu di lapangan. Oke. Ini Ongkos nggak balik ada, lagi selalu ya. jauh gitu. Kalau ini akhirnya aku harus berkata, sorry Mal, kali ini gue berkata perasaan perempuan. Nggak apa-apa. ya. Nanti kan kita bisa Oh, ikut. ini Ini perasaan Iya, perempuan. iya, 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 Sorry, iya, apaan? iya, iya. Sorry, Iya. kalau Gelasnya dipinggirin lagi deh. analogikan dan Iya, kita gua sekarang ngomong. komparasi sama kita yang dulu, gue sepakat, kita tadi pro kan? Iya, betul. Oke. Sekarang kontra. Kalau Udah jujur. sekarang ketika Kamerani bilang, iya Emang juga ya. Jadi host. Emang ngeri ya kita sinya host ini. Masalahnya gimana orang yang susah kalau Ya karena gue emang benar-benar seandainya- punya pendampingan seperti kalau itu dan itu seandainya banyak yang beasiswa berteriak. Itu ini ya apa? Real. Kenyataan, ya? real. Kenyataan ya. Itu Beasiswa itu kan berapa persen mbak? Iya. 2% Iya. per Iya. per 100 Iya. kan? Iya. Ibarat kata kan Iya. per zona itu dalam artian ya mungkin ya pemerintah membuat kebijakan baru. Bisa nggak sih kira-kira kalau untuk yang masyarakat yang memang ekonominya tidak mampu, mereka tidak dimasukkan ke dalam zonasi itu? Ada pengecualian, Pengecualian. ada spesialis. Oke. Kan Di ada pengistimewaan. kalau nggak salah nih ya, setahu saya ada kartu, Ya, ada afirmasi, ada apa segala macam, ada ada. kartu yang menunjukkan bahwa keluarga kurang mampu atau segala macam. Nah itu dikeluarkan lah dari kriteria yang untuk masuk zonasi tersebut. Oke. Sorry, itu butuh. Tapi bukannya ini ya, waktu zaman sebelum ada zaman zonasi itu bukannya tergantung passing grade ya? Maksudnya selama nilainya bisa mencukupi, bisa masuk, ya dia juga bisa masuk. Dia walaupun ekonominya lemah, dia bisa masuk ke sekolah. Tapi kan nggak bersaing dengan orang-orang yang banyak Nggak optional, sekarang kan jadinya. Sekarang kan kayak Iya. sexy things gitu loh. Dapat nggak sih? Kalau dulu kan Bisa-bisa aja nggak sih Mbak? Maksudnya dia tinggal di Tebet misalnya. gini, kita nggak apa-apa nih nyebut Nggak merek. apa-apa. Misalnya SMA 8. SMA 8, Iya kan? kayak Bukit Duri. Dikejar sama semua Apa lo, manusia. Iya. Bener nggak?
Tapi kan lokasinya sangat ini ya. Exactly. Sangat Nah, itu udah prihatin bisa lah. ya kita jadikan pembahasan topik Iya, sekarang, iya, iya. SMA 8. Nah, terus itu jadi inceran banyak orang gitu. Betul. Tetapi zonasinya Tapi daerah Bukit Duri, wilayah wilayahnya. itu wilayah yang banyak anak SMA-nya, Iya, tapi I know. nggak mampu masuk gitu ya. Karena secara tes nggak memenuhi gitu kan. Atau gimana? Kan soalnya kan semua dijawab. semua kan tergantung tes sebenarnya. Mbak yang jawab. Semua kan tergantung tes Itu cuma sebenarnya kan. nonton. Bukan karena Jadi pro lagi nih. orang tuanya bisa bayar berapa duit, kan nggak gitu. Tapi tergantung tes kan. Tes akademik. Iya, tergantung tes akademik memang. Ya terus? Kalau dia katakanlah dia nggak punya uang nih. Gue aja mulai bingung. Dia nggak punya uang, dia nggak punya kuasa. Udah deh, kita Misalnya. nggak usah bingung-bingung lah. Intinya kalau aku Dia nggak tinggal punya di uang, dia Tebet nggak nih, punya kuasa. Ayo, masih ada terus 1 menit, masih ada 1 menit. dengan gue tinggal di Tebet, tapi karena itu kalau mau balik ke yang zaman dulu siapapun boleh, misalnya sekolah deket rumah aku nih keren banget tuh semua orang dari luar Masuk situ. masuk sekolah Tebet, sementara aku tuh nggak mampu harus sekolah jauh banget di luar Ongkos Tebet lagi. karena ini udah penuh sama Enggak, Mbak. Itu tadi saya bilang, dia pasti akan rasional memilih. Oke, gue mau di Tebet nih. Sebut merek ya, 26 Tebet. Tapi ternyata nggak dapet. Sadar diri, ngaca. Ya udahlah. Pasti ada plan A, plan B, plan C-nya, Mbak. SMK kah yang dekat situ atau SMA 36 atau emang SMA ada berapa sih Tebet? Nah segitulah pokoknya. Wow, Oh ada 37. kenapa bulus? Ada 37 misalnya. 37 juga unggulan sih. Cuman kalau udah nggak bisa lagi swasta. orang ngomong orang nggak mampu suruh masuk swasta. Parah ya. Politik masih ada. Nggak, soalnya by tes sebenarnya. Mereka bisa sebenarnya. Oke. Kenyataannya banyak yang di lapangan tidak bisa. Oke, pertanyaan ketiga. Jadi bukan masalah ekonomi dong, masalah kapasitas kemampuan tesnya dong berarti. Nggak juga, bisa aja misalnya dia tidak harus berpindah dari zonasi itu pada saat nggak ada aturan zonasi, karena semua orang boleh masuk ke situ, sehingga tidak ada kuota tersisa untuk dia misalnya, Iya. sehingga dia harus keluar dari sementara berarti aduh ngongkos aja susah, apa susah gitu loh maksudnya. Akhirnya dia nggak mau sekolah. Ya mau sekolah, semua orang juga mau sekolah kalau punya Tapi duit. kan karena Kan pada udah- dasarnya kan nggak gratis-gratis amat juga sekolah. Iya sih. Gitu. Oke, pertanyaan ketiga. Belum. Berarti kan kalau menyambung pertanyaan aku kedua tadi, yang bikin mbaknya juga, oh ya kenyataannya ada begini nih. Iya. Ini. Nah, berarti kan pertanyaan pertama tadi menjadi 50 nilainya kan? Oh Betul. iya ya. Nah, menyambung ke 50, kalau sekarang itu peraturan 100%, sementara dulu tuh nggak ada 100%, kita cari jalan tengahnya ini 50%. Untuk mencapai 50%, menurut mbak dan mas kakak-kakak yang baik ini, apa yang mesti diperbaiki dari peraturan zonasi yang ada sekarang? Yang pasti dibagi. Ya udah tadi aja dibagi aja. Ada kriteria khusus kayak misalnya kita ambil contoh ini deh. Kita ambil contoh ada pengistimewaan bagi CPNS yang disabilitas. Oke. Jadi ada yang normal, ada yang punya kebutuhan khusus. Oke. Nah, yang kebutuhan khusus punya jalur sendiri buat mendaftar, yang yang normal punya jalur sendiri untuk ini. Silakan bersaing di ranahnya masing-masing. masing-masing. Jadi ada yang memang di open for public, ada yang khusus buat daerah setempat, zonasi setempat. Jalur khusus ya berarti ya. Sekarang Persentase. sih jalur pun terbagi, even konon katanya buat yang tidak mampu dan segala macam ada. Tapi kalau kuotanya masih bisa dipakai orang lain kan tetap aja yang kejadian begitu-begitu Oh. lagi. Kalau Mbak jadi penentu peraturan deh, apa yang Mbak mau bikin dengan peraturan zonasi yang ada sekarang? Apa yang dihapus, apa yang ditambahin, apa yang perlu diadakan dan tiadakan? Dibagi dua aja sih, jadi 50% Ya, maksudnya? dalam artian 50% yang zonasi yang ada sekarang tetap diadakan, tetapi ya benar yang tadi kata Mas Gamal, tetap harus ada yang Mbak Air tuh namanya habisnya gitu. aduh, malah kita nih kok kontra sih sekarang. Iya. Ya harus ada Sama juga kok, yang Bro. namanya jalur khusus tadi. Dalam artian lebih banyak kita peruntukan untuk orang-orang yang tidak mampu atau tidak capable, bukan tidak capable ya, sorry, tidak mampu lah. Oke, berapa persen tadi? 50-50, adil toh? Nggak tahu. Adil. Setuju 50 kalau sih. dibikin kayak Setuju, gini? setuju. Kalau zonasi Dia mah nyari cepet doang, nyari aman. adil sih, 50-50.
50-50 artinya antara tidak mampu dan yang memang berzonasi, mana yang punya udah kebagi 3 dong tuh Mbak, yang tidak mampu, yang memang di zonasi situ, dan yang memang pinter yang bisa nyebrang zonasi. Udah jadi mana prioritasnya? Udah jadi 3 itu nggak bisa 50-50. Kena deh di gue. Iya dong. Yaudah deh, dari 100% 30 tidak mampu. Ini sebagai ibu nih ya. Iya. Yang Si Bapak mau protes nih Bapak. Enggak protes. Yang 30 lagi Protes dong. untuk yang capable ya. Capable. Yang 40% zonasi. Gitu Zonasi. aja pembagiannya. Urutannya sama. Didulukan yang tidak mampu. Ya pasti Iya dong. pasti. Kita harus, kalau di Islam itu kita harus berpihak pada yang lemah. Gue sepakat sama lo kali ini. Kalau di Islam, mungkin Tanya dong, sekarang lo nanya, yakin sekarang di lo diam, nggak mau lo nanya. semua agama pasti berpihak pada yang lemah. Oke. Pasti. Oke. Hindu pun begitu pasti. Oke, jadi pertanyaan gue tadi kembali ke pertanyaan pertama, apakah zonasi ini harus totally dihapus atau dibuat 50-50 atau ada sedikit setujunya? Ya di retouch dikit lah. Berarti setengah setuju. Gimana tadi Jangan. pertama nggak setuju? Tadi awalnya nggak setuju karena kan awalnya kita berjanji untuk pro, tapi ketika dikupas lagi dari paradigma perempuan, Ada nggak setujunya? ternyata emang nggak bisa sih. Yang namanya orang susah itu harus kita prioritasin. Bagaimanapun itu pendidikan adalah hak untuk seluruh rakyat Indonesia Tanpa terkecuali. tanpa terkecuali. Oke, pertanyaan sedikit aja. Sebagai seorang ibu, kalau milih anaknya sekolah, jujur, tanpa memikiri peraturan, lebih mikir anakku sekolahnya deket, anakku sekolahnya murah, atau anakku sekolahnya tuh yang Bagus, gengsi. yang mana? Kalau harus milih jujur nih. Oh, ini beneran jujur ya? Jujur. Kalau Dari aku tadi enggak. Oh, enggak. maksud aku lebih ke personal, Iya, personal personal. yang bener-bener aku terapkan ke anak aku. Yang pertama, aku akan masukin ke anakku yang sekolah yang berbasis agama. detik. Pertama, fundamental banget menurut aku. Yang kedua, sekolah yang bagus pastinya secara 3, fasilitas. 2, Yang ketiga, 1. Udah lanjut aja. Sayang sekali. Apa-apa, yang dikumpulkan. ketiga apa, aku penasaran. yang Dua ketiga lagi. aku sih entah kenapa lebih nyaman anakku ada di swasta sih Mbak. Ya kalau tadi urutannya tadi gitu deket rumah, apa tadi deket rumah, Jauh justru dari rumah. Ya, nggak kalau masalah swasta tuh ya anak jauh dari rumah ya. Anakku tuh bangun tiap pagi tuh jam 5 loh untuk ke sekolahnya. Struggle, struggle banget ya. Anak umur 5. 7 tahun. Terus tidur lagi sampai Tidur jam lagi sampai jam 9. 8 baru Anak umur mandi. 7 Iya, baik. tahun. Karena Berangkat. menurut aku Keren. Jadi Oke. emang udah diajarin berjuang dari sejak dini ya. Keren. harus lah karena laki-laki harus disiapkan untuk bisa menjadi orang yang Oh, seperti si itu. Pertanyaan si Raja terakhir. ya? Oke, baik. Pertanyaan terakhir. Udah minumnya? Dah. Oke, pertanyaan terakhir dari saya mengenai zonasi ini. pada saat sekolah itu tidak diadakan zonasi, walaupun sekarang terjadi lagi sih, baru naik lagi beritanya beberapa hari lalu. Ada beberapa sekolah yang sangat akhirnya sangat minim pendaftar. Sangat minim karena orang masih bisa milih nih, gue maunya di sini, aku maunya di sana, mau jauh sekalipun gitu. Akhirnya itu kan juga tidak it's not tidak baik untuk pengajarnya, instansi sekolahnya itu sendiri atau apapun gitu. Akhirnya diadakanlah juga zonasi. Walaupun sekarang masih juga ada beberapa sekolah yang minim pendaftar gitu, tapi zonasi membuat keadaan itu jauh lebih baik. Paling nggak ada, ya lebih berkurang lah sekolah dengan 0 pendaftar gitu. Pendapat kalian tentang itu? Go. Pendapat apa Jadi tadi? lu mah nggak goin dari tadi deh. Pendapat gimana, Oke. Mbak? Iya, bahwa ini satu nilai plus lagi untuk pengadaan. zonasi ya? Mm-mm. Oh, jadi iya pas Ini aku berdasarkan fakta doang Mau soalnya. fakta Oh ya? iya gitu. Sekarang sekolah ketemu soalnya orang bilang gara-gara kemarin di berita ada sekolah pendaftarnya cuma 20, tapi ternyata beritanya sempat Mbak waktu zamannya nggak ada zonasi. Di mana, Mbak, kalau boleh Kita tahu? Jawa Tengah ada. Jawa Di Tengah. Mojokerto yang kemarin sampai Kalau Mojokerto malah sekarang cuma 20, tapi itu mendingan kata. Iya. Oke. Karena ternyata zonasi ini juga masih ada yang bisa daftar, masih bisa crossing daftar juga gitu loh. Oh, zonasi ini sebenarnya nggak totali zonasi ya? Tidak totally zonasi. Berarti udah bagus lah kalau gitu. Ya, Sepakat. Bagaimana dengan peraturan yang selalu dibuat, tapi akhirnya bisa ada salahnya juga. Iya. Praktek-prakteknya juga masih Curangnya ada, masih ada ya. gitu. Jadi perlu ini final dari pertanyaan tadi. Jadi sebenarnya zonasi perlu apa enggak, atau perlu tapi dibenerin, atau nggak perlu ada sama sekali? Ya perlu dengan atau pengawasan. apa? Karena plus minusnya tetap ada. Perlu dengan pengawasan sih, Mbak. Menurut aku nggak usah lah. Nggak Perlu. perlu.
Ini nggak perlu, dia perlu. Oke, satu dulu. Tadi Dia katanya dulu, dia dulu. ini. Perlu dulu, yang perlu dulu. Mbak dulu. Yang perlu dulu. Yang perlu Tadi dulu. katanya Naik perlu. turun deh nih pertanyaan. Iya, mbaknya juga pertama perlu, nggak perlu. Yang mana? Kalau misalnya ujung-ujungnya bakal ada yang namanya, ya kan banyak ya plus minusnya dari tadi ya kita timbang-timbang ya. Tetapi kalau ujung-ujungnya memang ternyata bisa diselap-selip juga, buat apa harus ada zonasi? Apa yang di Indonesia nggak bisa diselip-selip? Ya makanya buat apa ada zonasi? Hapus aja sekalian. Lebih baik seperti dulu lagi, ya nggak sih? Jangan nanya dia, Toh dia barusan nggak Iya setuju. nggak sih? Toh juga kalau misal pun tadi misalnya keuntungannya misalnya di suatu daerah yang tadi sekolah itu tingkat pendaftarannya 0 tiba-tiba naik jadi berapa persen gitu. Aku yakin rezeki udah ada yang ngatur sih. Ini udah jawaban paling fundamental ya. Dalam artian sekolah juga pasti nggak mungkin ada kalau tidak ada demand-nya, atau nggak mungkin sekolah kosong kalau nggak ada muridnya. Pasti ada aja sih gitu. Oke. Sesimpel itu. Kalau saya Dia sih, tadi tetap ada tapi pengawasan. kalau saya sih tadi karena seiring dengan berjalannya diskusi ini ya, tadi awalnya saya nggak setuju sama zonasi, tapi Mbak Kak Mei selalu, Lagi gue dari mbak ke kak. Ibu Mei selalu menyampaikan fakta, menyampaikan data yang sebenarnya kita nggak terlalu tahu karena anak kita belum nyampe tahapan zonasi. Kita mengalami zaman sebelum zonasi, pra-zonasi. Pada saat sendiri. Dan ketika sekolah kita ya. balik ke sekolah, saya kan kadang-kadang suka balik ke sekolah, merasa kayak kehilangan sense of belonging. Nggak ada lagi pride zaman dulu. Contohnya? Zaman dulu kan kita berjuang untuk sampai ke SMA tersebut kan. Yes. Iya. Sekarang udah nggak ada karena zonasi. Nah, Walaupun sekarang masih bisa, kayak kita nunjukin rapor, kayak misalnya 5 semester bagus berturut-turut, kita masih bisa. ya, cuman kan nggak lingkungannya kan jadinya nggak terseleksi, Mbak. Nggak terseleksi dengan sempurna, jadinya cuman parsial aja. Nah, akhirnya pride itu berkurang. Cuman tadi Mbak Melani kan menyampaikan ini kan, fakta-fakta kan. Ada unsur keadilan yang dikejar, makanya perlu adanya zonasi. Ya, silakan aja zonasi, tapi sebaiknya dibatasi. Hanya untuk kalangan-kalangan tertentu yang memang perlu, yang sangat lemah dan harus dibela di situ. 4, 3, Jadi saya sebenarnya 2, zonasi cuma nggak full. Saya berhasil menggoyangkan kepercayaan mereka akan zonasi dan tidak zonasi. Oke, mau kesimpulan atau mau aku yang kesimpulan? Mbak Mel, silakan. Ibu Mel. Udah bisa dihabisin. Ya, plus minus sih sebetulnya zonasi. Kadang-kadang memang peraturan dibuat untuk mempermudah, tapi mempermudah satu sisi, ada juga mempersulit sisi lain, ada juga peraturan atau undang-undang yang dibuat mempersulit satu orang tapi mempermudah orang lain. Intinya ya Nggak bisa menyenangkan semua orang, semua pasti ada plus minusnya. Yep. Yang pasti terserah, kita tidak mengarahkan sekali lagi kamu harus bikin gini, harus setuju, harus enggak. Kita cuma pengen ngasih lihat sih, kita bisa aja. berubah. Di sini aja yang dalam satu badan masih bisa punya pendapat beda. Dan bahwa pada saat kita menemukan sesuatu yang oh iya juga ya, nggak masalah kita berubah pendapat atau kita berpegang pada pendapat kita sendiri. Itu intinya dari 4 babak. Semoga Jago hostnya ya. Jago hostnya. Lain kali kita bertengkar lebih lama lagi. Sampai ketemu di 4 babak berikutnya. Thank you. Thank you. Golkar nomor 4.